seorang anak, menjadi korban pembunuhan di Bolang Mongondo Timur, Boltim, Sulawesi Utara. Jenazah anak tersebut ditemukan di sebuah perkebunan, di mana tubuhnya ditemukan terpisah dari kepala. Pelaku mutilasi ini ternyata adalah bibinya sendiri. Polisi telah berhasil menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Bagaimana urutan kejadian tersebut terjadi? 1. Kronologi pembunuhan bocah di Boltim. Seorang wanita bernama Anita Mamonto, juga dikenal sebagai Aning 19 tahun, secara kejam memutilasi keponakannya sendiri, TM 8 tahun. Mayat korban ditemukan oleh warga di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim, pada Kamis 18 Januari 2024. Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setio Budai, menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika pelaku melihat korban dan ibunya berada di rumah neneknya pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA. Setelah melihat perhiasan milik korban, pelaku merencanakan pembunuhan. Kemudian pelaku pergi ke rumah neneknya. Setelah sampai di sana, pelaku membujuk korban untuk pergi ke rumahnya. Di rumah pelaku, korban diminta untuk menunggu sementara pelaku akan menitipkan anaknya kepada Wira Mamonto, yang merupakan bibi pelaku. Data Sugeng seperti yang dilaporkan oleh Detik Sulsel pada Jumat 19 Januari 2024. Setelah menitipkan anaknya, pelaku kembali ke rumah dan mengajak korban untuk mengambil sayuran. Pelaku sudah membawa sebilah pisau untuk melakukan aksinya. Pukul 11 WITA, pelaku dan korban berjalan kaki ke lorong barek di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim, sambil membawa pisau. Pelaku dan korban melintasi jalan belakang, jelasnya. Ketika dalam perjalanan, korban mengeluh kelelahan dan meminta pelaku untuk menggendongnya. Pelaku memenuhi permintaan korban dan membawanya ke lokasi kejadian. Pelaku kemudian menggendong korban. Setelah sampai di lokasi kejadian, pelaku melepas korban dan mendorongnya hingga jatuh terlentang di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas, membuatnya tidak bisa bergerak, ungkap Sugeng. Selanjutnya, pelaku menutup mulut korban dan memotong lehernya dari sisi kiri dan kanan, sehingga terputus. Kepala korban kemudian dilemparkan ke selokan, tambah Sugeng. 2. Pelaku mengambil perhiasan korban. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku berdiri dan mengambil perhiasan yang dipakai oleh korban. Kemudian, pelaku mendorong tubuh korban ke dalam selokan. Setelah itu, pelaku bangkit dan mengambil perhiasan yang dikenakan oleh korban, yaitu 1 kalung, 1 gelang, dan 2 cincin. Setelah mengambil perhiasan emas tersebut, pelaku mendorong tubuh korban sehingga jatuh ke dalam selokan, jelas Sugeng. Selanjutnya, pelaku membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban dan kembali ke rumahnya di rumah. Pelaku bahkan sempat mandi dan melaksanakan salat, sementara baju yang digunakan ditinggalkan di atas mesin cuci. Pisau yang digunakan pelaku dibuang di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu pelaku kembali ke rumah dengan menggunakan jalan belakang. Setelah mandi dan melaksanakan salat, baju yang dikenakan pelaku ditaruh di atas mesin cuci, ungkap Sugeng. Kemudian, pelaku pergi ke rumah bibinya untuk menjemput anak balitanya. Pelaku kemudian pergi menjual perhiasan yang diambil dari korban. 3. Pembunuhan sudah direncanakan. Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setio Budai, menyatakan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Tujuan dari pembunuhan tersebut adalah agar pelaku dapat dengan lebih mudah mengambil perhiasan emas milik korban tanpa disadari oleh orang lain. 4. Motif pembunuhan. Polisi telah mengungkap alasan di balik tindakan Anita Mamonto, juga dikenal sebagai Aning 19 tahun, yang memutilasi keponakannya, TM 8 tahun, di Bolang Mongondo Timur Boltim, Sulawesi Utara Sulup. Motif pelaku adalah pencurian perhiasan emas yang didorong oleh kebutuhan ekonominya.
Meskipun tidak ada konflik yang tercatat antara pelaku dan keluarga korban, namun pelaku melakukan tindakan tersebut karena alasan ekonomi, ujar Kasat Reskrim AKP Denny Tampenawas dalam konferensi pers di Mapolresta Boltim pada Jumat 19 Januari 2024. Denny menjelaskan bahwa pelaku memiliki gaya hidup yang cenderung hedonis. Arnita tergoda ketika melihat perhiasan yang dipakai oleh korban. 5. Perhiasan hasil curian dijual. Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setio Budi, mengungkapkan bahwa perhiasan hasil curian pelaku telah dijual di sebuah toko emas pada hari Kamis 18 Januari. Menurut kesaksian dari penjaga toko emas, seorang wanita yang tidak dikenal, berambut pirang, datang dengan seorang anak balita laki-laki sekitar pukul 12.30 WITA dan menjual kalung emas tersebut dengan harga Rp3.670.000. Kronologi Carok Massal di Bangkalan, Madura yang tewaskan 4 orang. AKP Heru Cahyo Seputro, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, menjelaskan rangkaian kejadian dari peristiwa perkelahian menggunakan senjata tajam atau carok di Desa Banyu Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Insiden tragis tersebut terjadi pada 12 Januari tahun 2024 dan mengakibatkan 4 orang tewas dalam perkelahian tersebut. Saat merasa terganggu, HB memperingatkan kedua pihak yang terlibat. Namun, MT dan MR tidak menerima teguran tersebut dan menghentikan sepeda motor mereka untuk menghadapi HB. MT secara agresif menghampiri HB dan menyerangnya, sedangkan MR memegang tubuh HB, membuatnya tidak dapat membela diri. HB kemudian pergi pulang sambil menantang Duat. Dia menyuruh MT dan MR untuk menunggu di tempat tersebut sambil mengatakan tunggu di sini sebelum pulang, ujar Heru pada hari Ahad 14 Januari 2024. Saat dalam perjalanan pulang, HB bertemu dengan adiknya, MN 35 tahun, dan menceritakan pengalaman HB yang dipukul oleh MT dan MR. HB dan MN kemudian pulang untuk mengambil celurit sebelum kembali ke lokasi. Selain MT dan MR, di lokasi tersebut juga sudah ada 2 teman mereka, yaitu NJ dan H. Setelah tiba di lokasi, HB dan MN langsung menyerang MT, MR, NJ, dan H dengan menggunakan celurit. HB menyerang MT dan MR, sementara MN menyerang NJ dan H. Terjadi duel carok antara 2 orang dengan 4 orang lainnya, kata Heru. Sebagai akibat dari perkelahian tersebut, MT, MR, NJ, dan H tewas dengan luka bacok di seluruh tubuh mereka. Mereka dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Jenazah keempat korban kemudian dibawa ke RS Syarifah Ambamirato Ebu Bangkalan untuk menjalani otopsi sebelum diserahkan kepada keluarga. Heru memastikan bahwa pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan tersangka atas kematian keempat korban, yaitu HB dan MN. Keduanya telah ditahan dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.